Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami praktikan dari Laboratorium Proses Manufaktur Angkatan 2021 sesi Jumat dari kelompok 29. Di sini kami akan mempresentasikan modul 1 yaitu pengetahuan mesin las dan mesin bor. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan nama saya Anneke Putri Nadila dengan NPM 193. Perkenalkan, nama saya Sarisya Salsabila, NPM 174. Perkenalkan, nama saya Atila Davaryadi, NPM 203. Perkenalkan, nama saya Ulwandi Mulia dengan NPM 206. Perkenalkan, nama saya Bramantius Nubrata, NPM saya 211. Perkenalkan, nama saya Befarudin, NPM saya 220. Latar belakang dari modul 1 yaitu aktivitas industri manufaktur harus memperhatikan kegiatan saat produksi. Aspek-aspek penting perlu diperhatikan agar kegiatan berjalan dengan lancar dan baik. Maka ketepatan dalam kegiatan produksi selalu dipertimbangkan dan menjadi faktor utama yang diprioritaskan. Rumusan masalah dari modul 1 yaitu bagaimana prosedur penggunaan mesin las dan mesin bor. Ada 3 tujuan, yaitu yang pertama, praktikan dapat memahami dan menggunakan penggunaan mesin las dan mesin bor. Yang kedua, praktikan mampu memahami jenis-jenis pada mesin las dan mesin bor. Yang ketiga, praktikan dapat mengembangkan penggunaan mesin las dan mesin bor pada dunia industri. Ada 3 manfaat, yaitu yang pertama, agar praktikan mengetahui pengertian dari mesin las dan mesin bor. Yang kedua, agar praktikan memahami prosedur dari K3 dan pengoperasian mesin las dan mesin bor. Yang ketiga, agar praktikan mengenal rincian dari produksi industri mesin las dan mesin bor. Landasan teori. Pertama ada ketiga, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya pada manusia umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Kedua, mesin las. Menurut DIN, Industri Norman, las adalah ikatan metalurgi pada sambungan logam paduan yang dilaksanakan dalam keadaan lumer atau cair. Pengelasan atau welding adalah salah satu teknik penyambung logam dengan cara mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi dengan atau tanpa tekanan dan dengan atau tanpa logam penambah dan menghasilkan sambungan yang kontinu. Ketiga, mesin bor. Mesin bor adalah suatu jenis mesin gerakannya memutar alat pemotong yang arah pemakan mata bor hanya pada sumbu mesin tersebut atau pengerjaan pelubangan. Sedangkan pengeboran adalah operasi menghasilkan lubang berbentuk bulat dalam lembar kerja dengan menggunakan pemotong berputar yang disebut bor dan memiliki fungsi untuk membuat lubang bertingkat, membesarkan lubang, chamfer. Bagian-bagian dari mesin las. Mesin las merupakan yang pertama adalah mesin las. Mesin las merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan logam. Dua, kabel massa. Kabel massa adalah penghubung dari mesin ke benda kerja atau logam induk. Klem massa, alat penghubung kabel massa ke induk logam. Kabel elektroda berfungsi mengantarkan aliran listrik dari mesin las ke holder. Pemegang kawat las berfungsi sebagai pemegang kawat las saat digunakan mengelas sebuah produk. Elektroda digunakan untuk menghasilkan arus listrik dan melewatkannya melalui benda. 7. Sikat baja digunakan untuk membersihkan permukaan benda yang akan dilas. 8. Palu digunakan untuk membersihkan hasil pengelasan dari serok. Dapat dilihat pada gambar. Jenis-jenis mesin bor. Mesin bor meja. Mesin bor meja adalah mesin yang diletakkan di atas meja. Mesin ini digunakan untuk membuat lubang pada benda kerja dengan diameter kecil. Mesin bor lantai. Mesin bor lantai adalah mesin bor yang dipasang pada lantai. Mesin bor lantai disebut juga dengan mesin bor kolom. 3. Mesin bor radial. Mesin bor radial khusus dirancang untuk pengeboran benda-benda kerja yang besar dan berat. Mesin ini langsung dipasang pada lantai. Selanjutnya yaitu ada flowchart, dimulai dengan mencari studi literatur dan studi praktikum, lalu mencari rumusan masalah, tujuan praktikum, manfaat praktikum. Alat yang digunakan yaitu pada mesin las, kabel las, pemegang elektroda, palu las, ikat las, klem massa. Pada mesin bor yaitu ada kelistrikan, spindle head, spindle, drill atau mata bor, drill feed handle.
Selanjutnya, bahan yang digunakan pada mesin las yaitu logam dengan titik cair rendah dan plat besi. Pada mesin bor ada kayu, logam, dan plat besi. SOP-nya pada mesin las yaitu siapkan alat dan bahan, gunakan APD, menyalakan mesin las, mengatur voltase mesin las, menjepitkan penjepit massa ke badan meja, menjepitkan kawat pada penjepit elektroda, menggabungkan benda kerja atau plat besi, melakukan pengelasan. Selesai dilas, dibalut sedikit untuk merapikan. Yang terakhir ada mematikan mesin las. Pada mesin bor yaitu siapkan alat dan bahan, menggunakan APD, masukkan drill atau mata bor ke spindle, rapatkan dengan tangan lalu kencangkan dengan kunci. Selanjutnya letakkan kayu ke meja kerja, hidupkan mesin bor, tahan kayu dengan tangan, lakukan pengeboran. Setelah selesai, matikan mesin bor. Peralatan ketiganya pada mesin las yaitu ada helm las, kacamata las, sepatu las, jaket, sarung tangan. Pada mesin bor ada kacamata dan sarung tangan. Setelah paham, membuat flowsheet, menganalisis, membuat kesimpulan, dan selesai. Selanjutnya yaitu flowsheet pada mesin las. Diawali dengan menyiapkan alat dan bahan, kemudian menggunakan APD seperti kacamata dan jaket las, kemudian melakukan inspeksi terhadap mesin las, menyalakan mesin las dengan menekan tombol on, lalu mengatur voltase sesuai dengan jenis besinya, menjepitkan penjepit massa ke badan meja, dan menjepitkan kawat pada penjepit elektroda. Lalu menggabungkan benda kerja yaitu plat besi dan melakukan pengelasan. Nah, melakukan pengelasannya secara tipis dulu kepada benda kerja. Selanjutnya yaitu mengatur posisi benda yang sudah dilas tipis, melakukan pengelasan secara penuh, lalu proses pengelasan selesai. Setelah itu membersihkan karbon yang menempel dengan menggunakan palu las. Kemudian mencabut penjepit massa dari meja kerja, melepas elektroda dari penjepit elektroda, dan merapikan seluruh alat yang telah digunakan, lalu mematikan mesin las dengan menekan tombol off dan menurunkan voltase mesin las. Selanjutnya yaitu flowsheet pada mesin bor. Diawali dengan menyiapkan alat dan bahan, menggunakan APD, lalu melakukan inspeksi terhadap mesin bor, memasang mata bor ke spindle, lalu merapatkan dengan tangan terlebih dahulu dan mengencangkan dengan pengunci, lalu memposisikan meja bor agar rapat, kemudian memberi tanda pada benda kerja yaitu kayu di bagian yang akan dibor, kemudian meletakkan bahan pada meja kerja, lalu memposisikan tangan kiri untuk menahan kayu, memposisikan tangan kanan untuk pada handle drill, lalu mengayunkan handle drill ke bawah dan melakukan proses pengeboran. Setelah itu handle drill diayunkan lagi ke atas, inspeksi pengeboran, lalu membersihkan serpihan kayu sisa pengeboran, lalu mematikan mesin bor dan merapikan alat dan tempat kerja. Terus selanjutnya ada analisa dan pembahasan. Untuk yang pertama analisa, yaitu untuk melindungi diri dari kecelakaan saat bekerja. Untuk pengoperasian pada mesin las dan mesin bor dimulai dengan memakai semua alat perlindungan diri ya, atau APD. Setelah memakai APD dan dipastikan aman, dapat melakukan pengoperasian pada mesin las dan mesin bor. Selanjutnya ada pembahasan. Selama proses pengoperasian mesin las dan mesin bor, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan saat pengoperasian mesin las dan mesin bor, agar hasil yang didapatkan sesuai dengan keinginan dan keamanan terjaga. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Yang kesimpulan, pengelasan adalah salah satu teknik penyambungan logam dengan cara mencarikan sebagian logam induk dan logam mengisi. Selanjutnya, mesin bor adalah suatu jenis mesin yang gerakannya memutarkan alat potong. Yang ketiga, jenis mesin las dibagi tiga, yaitu mesin las arus bolak-balik, yaitu mesin AC. Lalu ada mesin las arus searah, yaitu mesin DC. Dan yang terakhir, mesin las ganda, yaitu mesin AC DC. Dan yang terakhir, dari kesimpulan teknik pengelasan dan pengeboran dalam dunia industri, seperti contohnya ada perkapalan, jembatan, dan bejana, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada saran, yaitu penjelasan pada materi Zoom menurut kami terlalu singkat, dan pada saat tes awal sebaiknya mempersiapkan lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok 29. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.